Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Estu Fitra Pembayun. Saya adalah salah satu staf pengajar Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan pada program studi S1 Kebidanan. Saya mengampu mata kuliah dokumentasi kebidanan yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah dokumentasi kebidanan merupakan mata kuliah yang memberikan kemampuan pada mahasiswa untuk mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan yang diberikan. Mahasiswa akan belajar konsep pendokumentasian dalam pengelolaan asuhan kebidanan, lingkup dan jenis dokumentasi, sistem melalui komputer, dan sistem penyimpanan dokumen dan akses untuk memperoleh rekam medik. Berikut adalah rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan. Pada pertemuan pertama akan membahas mengenai pengertian, tujuan, fungsi, serta prinsip pendokumentasian. Selanjutnya pada pertemuan kedua, membahas mengenai aspek legal, manfaat, dan macam-macam teknik pendokumentasian. Pertemuan ketiga membahas mengenai sistem pengumpulan data rekam medik dan juga pelayanan rawat, baik rawat inap maupun rawat jalan. Pertemuan keempat mempelajari mengenai model pendokumentasian. Pertemuan 5 akan membahas mengenai pendokumentasian SOAP, SOAPIE, SOAPIER, dan SOAPIED. Selanjutnya pada pertemuan ke-6 akan membahas mengenai pengertian S, O, A, dan P dalam catatan SOAP. Pertemuan ke-7 akan membahas mengenai prinsip pendokumentasian manajemen kebidanan dengan catatan SOAP. Selanjutnya, pada pertemuan 8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan akan dilanjutkan pada pertemuan ke-9 mengenai pedoman pengisian SOAP dalam asuhan kehamilan dan persalinan. Selanjutnya pada pertemuan ke-10 akan membahas mengenai pedoman pengisian SOAP dalam asuhan nifas, BBL, dan balita. Pada pertemuan ke-11 akan membahas mengenai pedoman pengisian SOAP dalam asuhan KB dan kesehatan reproduksi. Sedangkan pada pertemuan ke-12 akan membahas mengenai bagaimana menyusun rancangan format pengkajian untuk asuhan kehamilan. Sedangkan pada pertemuan ke-13-nya akan membahas mengenai pedoman menyusun rancangan format pengkajian pada asuhan persalinan. Berikutnya pada pertemuan ke-14 akan membahas mengenai pedoman menyusun rancangan format pengkajian untuk asuhan BBL dan balita. Pada pertemuan ke-15 akan membahas mengenai pedoman menyusun rancangan format pengkajian baik pada nifas, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Selanjutnya pada pertemuan ke-16 diakhiri dengan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah kuliah, kemudian diskusi, kemudian kegiatan bermain peran, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, serta pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Penilaian capaian tujuan pembelajaran dilakukan melalui UTS, UAS, kemudian juga penugasan, serta pengumpulan hasil proyek. Baiklah, berikut ini gambaran proses pembelajaran pada mata kuliah dokumentasi kebidanan untuk materi pada pertemuan kedua, yaitu mengenai aspek legal dan manfaat dokumentasi.
Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Siang, Bu. Ibu. Nama saya Estu Lovita Pambayun. Saya menempuh mata kuliah Dokumentasi Kebidanan 2 SKS ya. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk mendokumentasikan hasil asuhan kebidanan yang benar. Jadi nanti mahasiswa akan belajar mengenai konsep pendokumentasian dalam pengelolaan asuhan kebidanan, lingkup dan jenis dokumentasi, serta sistem melalui komputer dan sistem penyimpanan dokumen dan akses untuk memperoleh rekam medik. Materi ini sangat penting ya untuk kita pelajari ya sebagai bidan ya, calon-calon bidan. Nah, supaya nanti diharapkan dapat memberikan rambu-rambu ya bagi mahasiswanya ketika menjalankan perannya sebagai bidan ya, supaya meminimalisir tadi ya, agar meminimalisir hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan hukum ya. Sedangkan untuk sub capaian pembelajaran, untuk materi hari ini diharapkan setelah perkuliahan ini nanti selesai ya, untuk materi hari ini, maka mahasiswanya diharapkan sudah mampu ya untuk menjabarkan aspek legal, kemudian manfaat ya, dan teknik pendokumentasian yang digunakan dalam pelayanan kebidanan dengan jelas. Baik, aspek legal dokumentasi. Silahkan, saya mau mendengar pendapat lagi. Apa kira-kira yang Anda pikirkan ketika membaca judul di atas? Sebuah dokumentasi yang memiliki nilai hukum, Bu. Dokumentasi yang memiliki nilai hukum. Baik sekali ya, dari siapa? Rianti tadi ya. Nah, jadi betul apa yang sudah disampaikan Rianti ya. Jadi aspek legal dalam dokumentasi tentu berkaitan erat dengan masalah hukum ya, atau permasalahan hukum. Jadi menurut Wildan dan Hidayat tahun 2010, aspek legal dalam dokumentasi itu adalah bahwa pembuatan catatan itu harus berdasarkan standar asuhan kebidanan yang ditetapkan ya. Jadi sudah ditetapkan oleh hukum, yang merupakan suatu bentuk perlindungan diri yang sah ya apabila terjadi gugatan hukum. Pasti sering ya melihat gambar ini? Sering ya? Sering. Gambar apa? Sering. Ya. Sering. Bangun tidur yang dilihat ini ya. Mau tidur yang dilihat terakhir ini pasti ya. Ya, jadi karena memang WhatsApp sekarang sudah ini ya, tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, pasti Anda juga sering ya melihat gambar ini ya, tiba-tiba ada pesan, terus pesannya dihapus begitu ya. Nah, kira-kira penasaran nggak? Apakah pernah terpikir gitu, penasaran melihat pesan apa sih sebenarnya yang dihapus gitu ya? Nah, ada yang kepo nggak di sini? Kepo. Penasaran. Penasaran ya? Kadang-kadang sampai dicari kan di Google, wah gimana caranya membaca pesan yang udah dihapus. Nah, saking penasarannya ya. Nah, jadi ini adalah suatu gambaran bahwa di dalam pendokumentasian ini merupakan aspek penting ya. Aspek penting karena apa? Catatan. Dokumentasi itu catatan, capture dari suatu gambaran laporan ya, dari suatu peristiwa gitu ya, suatu asuhan yang diberikan ya. Maka oleh karena itu membuat dokumentasi harus ada aturannya ya. Nah, ini ya menurut Muslihatun, Mudilah dan Setiawati tahun 2009. Ini berikutnya ada beberapa panduan ya, bagaimana caranya supaya dokumentasi asuhan kebidanan yang kita buat, nah itu mempunyai aspek hukum yang kuat ya, legal gitu ya. Yang pertama ini yang paling penting adalah tadi ya,
Jangan menghapus dengan menggunakan tip X atau mencoret tulisan yang salah, ya, coret-coret tulisan yang salah. Karena catatan itu kan nanti akan digunakan ya sebagai pertimbangan di pengadilan misalnya ya, kalau sampai masalahnya sampai ke ranah hukum, nah itu kan bisa dilihat salah satunya dari catatannya atau dokumentasi. Jadi ketika ada coretan, nah yang mencurigakan, walaupun mungkin itu sebetulnya benar gitu ya, tidak ada maksud apapun gitu. Nah, tapi ketika itu dijadikan barang bukti, maka itu tidak bisa jadi barang bukti yang sah ya, karena nanti akan seperti apa ya, memunculkan dugaan bahwa ada tindakan atau upaya manipulasi data, begitu ya. Jadi orang mungkin akan berpikir, wah jangan-jangan ini data dokumentasinya ini dimanipulasi gitu ya, atau sudah diganti gitu. Kita lanjutkan. Kalau tampilan seperti ini, menurut Anda benar atau salah? Kalau menurut ya, silakan. Salah. Oke, salahnya di mana? Karena dicoret-coret. Ya, betul. Karena dicoret-coret ya, tadi kan sudah dijelaskan tidak boleh dihapus, tidak boleh dicoret-coret ya. Jadi ini adalah contoh yang salah ya. Jadi kalau misalnya tadi tidak boleh di tip X, tidak boleh dicoret, nah, harusnya diapakan? Cukup dicoret 2 garis gitu. Coret 2 garis ya. Tadi sudah ada yang menyampaikan pendapat juga ya, betul ya. Jadi bahwa sebaiknya sebetulnya bukan tidak boleh dicoret ya. Boleh saja dicoret, tapi cara mencoretnya harus sesuai dengan aturan ya, supaya aspek legalnya tetap terpelihara. Jadi sebaiknya tulisan tidak dicoret-coret seperti tadi ya, kalau seandainya pun mau dicoret ya. Jadi sebaiknya tulisan diberi garis lurus ya. Nah, jadi seperti ini ya, seperti contoh dibuat garis lurus 2 seperti ini. Kemudian sebelahnya ditulis lagi tulisan ralatnya ya, yang betulnya apa. Kemudian diberi paraf ya. Nah, ini dengan bentuk seperti ini, maka ketika ini dijadikan sebagai suatu barang bukti gitu ya, ini bisa membantu hakim ya untuk membuat keputusan ya sebagai bahan pertimbangan, karena terlihat ya yang dicoretnya itu tadinya apa gitu ya tulisannya, kemudian setelahnya diganti apa, sehingga bisa dilihat apakah ada indikasi untuk memanipulasi data atau memang karena kebetulan saja salah tulis gitu ya, betul-betul salah tulis gitu ya, jadi tidak ada hubungannya dengan tujuan memanipulasi data gitu ya. Selanjutnya adalah mengoreksi kesalahan sesegera mungkin. Jadi tadi ya kalau ada salah tulis dan lain-lain itu harus segera dikoreksi ya. Tapi idealnya adalah kalau membuat catatan jangan tergesa-gesa begitu ya, supaya tidak terjadi salah tulis. Jadi diusahakan kertas catatannya itu bersih dari coretan ya, sehingga catatan itu bisa dibaca dengan jelas. Kalau bisa ya diminimalisir terjadi salah tulis ya. Kemudian pastikan informasi yang ditulis adalah fakta ya, dan pastikan informasinya akurat. Fakta itu ya artinya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya, jangan memanipulasi data. Nah, jadi di dalam membuat dokumentasi acuan kebidanan ya, ada sebuah jargon ya yang selalu diikuti ya, bahwa kita harus menulis apa yang kita kerjakan
dan mengerjakan apa yang kita tulis, begitu ya. Jadi apa yang ditulis dengan dikerjakan itu harus sama. Berikutnya, jangan membiarkan bagian kosong pada catatan perawat ya, atau catatan bidan, atau catatan swab, atau catatan asuhan kita ya. Dan catatannya harus dapat dibaca dan ditulis dengan tinta. Nah, kalau tidak boleh dibiarkan kosong, jadi sebaiknya harusnya diapakan? Dikasih tanda tangan dan Dikasih apa? Rini? tanda tangan atau paraf. Dikasih tanda tangan atau paraf. Oke, baik. Ada lagi yang lain? Kasih Dicoret paraf. bagian yang kosongnya. Dicoret bagian yang Dikasih tanda strip, Bu. ya, oke, baik. Ya, semua jawabannya benar ya. Nah, jadi ketika ada catatan, misalnya kita menulis infus RL terpasang. Nah, di dalam space formulirnya itu masih ada sisa ya, space kosong. Seperti ini ya. Ini langkah baiknya tidak dibiarkan kosong seperti ini ya. Karena apa? Sama lagi tadi ya. Tujuannya adalah untuk menghindarkan supaya menghindarkan dari orang-orang yang beretikat tidak baik lah ya. Supaya tidak menambah informasi lain yang sebetulnya tidak kita tulis ya sebagai pembuat laporan. Nah, kalau begitu tadi sudah dijelaskan beberapa teman-temannya tadi ya. Untuk menghindarinya gimana? Dibuat garis lurus ya dan diparaf. Nah, jadi intinya diisi ya. Garis kosongnya itu sampai formulirnya penuh adalah diisi ya. Supaya nanti kalaupun ada yang menambahkan catatan, nah di situ kan udah ada garisnya ya. Jadi bisa ketahuan kalau catatan itu ditambahkan setelah kita selesai membuat laporan ya. Makanya diberi garis, kemudian diberi paraf di ujungnya ya, supaya jelas bahwa yang membuat catatan dan yang membuat garis itu adalah kita gitu ya. Berikutnya apa? Jangan menuliskan komentar yang bersifat mengkritik klien atau tenaga kesehatan lainnya. Nah ini ya, jadi memang bentuknya catatan ya, bisa juga disebut jurnal ya, tapi bukan diari ya. Jadi jangan curhat di situ. Wah ini pasiennya, pada pasien ini rewel, suka ngomel, bla 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 misalnya ya, atau cerewet, minta ini minta itu misalnya. Jangan seperti itu ya. Atau mengkritik tenaga kesehatan lainnya. Oh dokternya lama pada saat visite tidak bisa dihubungi, bla bla. Nah jangan ya. Jadi tuliskan saja yang betul-betul sesuai dengan kasusnya ya, dengan catatan apa yang kita kerjakan. Nah itulah yang ditulis ya, jangan menulis hal-hal lain yang kurang berhubungan dengan. Baik, itu mengenai aspek legal dokumentasi ya. Berikutnya mengenai manfaat dokumentasi dari berbagai aspek. Nah, ini dari manfaat dokumentasi ternyata banyak sekali ya, apalagi bila ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama sudah jelas adalah aspek hukum ya, pastinya adalah memberikan perlindungan hukum ketika terjadi permasalahan hukum. Jadi harus dibuat sedemikian rupa ya, supaya aspek legalnya tadi tidak berkurang ya, sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti. Berikutnya adalah dari aspek medis. Kalau dari aspek medis ini sudah jelas bahwa nantinya ini merupakan catatan keseluruhan ya yang menggambarkan perkembangan medis klien ya. Jadi akan kelihatan ya nanti si perkembangan penyakit pasien ya, atau perkembangan asuhan kebidanan yang kita berikan ya, bagaimana perkembangannya. Berikutnya manfaat dokumentasi dari aspek komunikasi ya, itu adalah sebagai media komunikasi antar tenaga kesehatan ya, atau mungkin kolaborasi dengan psikolog gitu ya,
atau kolaborasi dengan dokter penyakit jantung karena ibu melahirkannya punya penyakit jantung misalnya ya. Berikutnya manfaat dokumentasi kalau dilihat dari aspek penelitian ini sudah jelas ya, karena di dalam dokumentasi itu kan tercatat ya berbagai macam data yang tadi kan karena ditulisnya harus akurat ya, harus sesuai fakta ya, sehingga di situ banyak terkandung data-data yang sahih gitu ya, data-data yang valid yang bisa digunakan untuk sebagai acuan penelitian ya, untuk dalam upaya pemecahan masalah. Berikutnya dari aspek keuangan atau ekonomi. Nah, ini bisa menjadi dasar informasi, biasanya digunakan untuk proses klaim asuransi misalnya ya. Berapa sih biaya yang dihabiskan selama perawatan ya, apakah biayanya wajar dan masuk akal gitu ya. Aspek pendidikan. Nah, kalau dari aspek pendidikan, saya rasa juga ini sudah cukup jelas ya manfaat dokumentasi. Karena di dalam situ kan banyak berisi catatannya dari berbagai macam kasus penyakit ya, ataupun kasus asuhan ya, sehingga bisa menjadi sumber belajar ya, salah satu ya sumber belajar yang bisa digunakan baik mahasiswa kebidanan, bisa juga kedokteran ya, atau bisa juga mahasiswa gizi misalnya ya, karena tadi kan di situ ada kolaborasi ya, ada ahli gizi, ada dokter jantung, ada farmasi, ada psikolog ya, nah dan bermacam-macam ya, sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang valid ya. Kemudian berikutnya aspek statistik. Nah, kalau aspek statistik ini memberikan informasi mengenai tren ya, mengenai tren atau peningkatan atau penurunan suatu kasus ya. Jadi seperti misalnya kemarin terjadi kasus itu ya, COVID ya, pada saat pandemi COVID. Nah, itu data-data di rumah sakit bisa digunakan sebagai sumber ya, untuk mengetahui, oh kira-kira bulan ini yang terkena COVID, yang dirawat di rumah sakit ini menurun atau meningkat, misalnya dari bulan kemarin misalnya ya. Berikutnya, apabila kita lihat dari aspek jaminan mutu ya. Nah, kalau dari aspek jaminan mutu ini tentu bisa dilihat dari tadi ya, catatan kan asuhan yang diberikan itu harus sesuai dengan standar ya, sesuai dengan standar asuhan kebidanan, sesuai dengan pelayanan kebidanan ya standarnya, sehingga apa yang dicatat itu bisa menggambarkan apakah asuhan yang kita berikan itu sudah berkualitas ya. Berikutnya, kalau kita lihat dari aspek akreditasi, nah sudah jelas manfaatnya tentu memberikan penilaian kualitas ya, tapi melalui lembaga yang resmi ya, lembaga yang diakui, sehingga bisa dinilai bahwa rumah sakit tersebut mempunyai akreditasi yang baik, artinya pelayanannya sudah baik ya, dan sudah diakui oleh lembaga di luar rumah sakit. Berikutnya dari aspek manajemen, tentu dokumentasi ini sudah bisa memberikan gambaran pengelolaan ya suatu asuhan yang dilakukan di suatu rumah sakit atau rumah bersalin atau praktik mandiri bidan ya, sehingga melibatkan banyak tenaga-tenaga profesional dari berbagai interdisiplin ilmu tadi ya, yang saling berkomunikasi. Berikutnya dari aspek administrasi, dokumentasi ini adalah suatu bentuk tertib pencatatan ya, atau tertib administrasi ya. Jadi pengaturan administrasi yang baik antar bagian terkait yang terlibat dalam satu asuhan tadi ya. Jadi ada satu dokumen yang dia bisa dimanfaatkan untuk berbagai bidang ya. Nah,
Itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum saya yang bertanya, apakah ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Sudah cukup jelas yang disampaikan? Atau masih ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas, Ibu. Jelas, baik. Terima kasih kalau sudah cukup jelas. Baik, jadi kita mengulang kembali ya. Poin-poin penting apa yang perlu kita perhatikan ya, supaya menjaga aspek legal dokumentasi yang kita buat ya, sehingga dokumentasi tersebut nanti bisa digunakan ya sebagai alat bukti yang sah ya, dan legalitasnya tetap terjaga ya. Apa saja panduan aspek legal dokumentasi yang perlu diperhatikan? Yang tadi tuh ya, kira-kira yang paling penting-pentingnya apa sih supaya si dokumentasi yang kita buat situ bisa tetap terjaga legalitasnya dan bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah bila terjadi permasalahan hukum. Ya, silakan. Jangan ditip-ek dan jangan dicoret-coret. Ya, betul. Oke. Apalagi? Bagus, seksi. Tidak boleh ada bagian yang kosong. Ya, betul. Sawah. Tidak boleh ada bagian yang kosong. Kemudian apa lagi? Yang mau menambahkan? Harus jelas. Ya, betul. Harus jelas ya tulisannya dan harus. Ya, jadi kita lihat lagi ya. Ini tidak boleh dihapus dan dicoret sembarangan ya. Betul tadi sudah dijawab. Jadi walaupun harus dicoret, nah itu ada aturan ya bagaimana tadi cara mencoretnya yang benar supaya aspek legalnya tetap terjaga. Baik, kemudian tidak boleh meninggalkan ruang kosong. Tadi ya sudah betul ya, kalau ada ruang kosong tadi harus kita garis ya, kemudian diberi paraf supaya tidak diisi oleh orang yang punya etikat tidak baik ya. Kemudian tulisan betul tadi ya harus jelas dan terbaca ya. Dan yang pasti harus menggunakan tinta ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke evaluasi tentang jelas manfaat dokumentasi ya dari berbagai aspek. Baik, silakan. Aspek medis. Ya, silakan Rifca. Aspek medis. Aspek medis untuk bahan belajar juga. Oh, aspek medis. Itu aspek pendidikan ya, Ibu? Aspek pendidikan, kalau buat sumber belajar ya. Oke, berarti bisa juga ingat ya, aspek pendidikan buat sumber belajar. Oke, ada lagi yang lain. Aspek apa lagi? Administrasi. Oke, baik. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini ya, mengenai aspek legal dokumentasi dan manfaat dokumentasi ditinjau dari berbagai macam aspek. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai berbagai macam teknik pendokumentasian ya. Oke, baik. Selamat siang dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu. Demikianlah gambaran proses pembelajaran pada mata kuliah dokumentasi kebidanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.